Oke, langsung saja lah. Ya, kita mengharapkan karena memang kepemimpinan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan, tentunya kita bangun dulu ini yang nanti di tataran kebijakannya harus menempatkan perempuan semaksimal mungkin. Kalaupun sekarang memang undang-undangnya juga tidak hanya dapat, tapi harus 30% perempuan. Ini di muaranya, ini dulu diproses ya, proses pencalegan. Nah, yang pertama, iya. Kami tidak lepas ini dari program pusat, 8 program strategis di Kementerian PPA tahun 2019. Yang pertama, peningkatan kesetaraan gender melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Karena saya pikir kalau perempuannya tidak maksimal juga di legislatif, ini juga sangat tidak respon lah untuk anggaran untuk gender, kalaupun memang kita ini masih PR kita ya. Saya kemarin berkali-kali mengisi materi di sekolah gender itu, aswaja dan kebijakan gender. Ini ngertinya kalau gender hanya perempuan, padahal di situ kan kalau gender itu untuk menempatkan hak-haknya antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi terlalu ekstrim lah, bahwa gender itu pokoknya untuk memperjuangkan perempuan gitu. Yang berikutnya, penurunan prevalensi dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan tidak pidana perdagangan orang, serta meningkatnya presentasi korban KTP yang memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Apalagi mungkin di Jawa Barat ya. Saya yang 1 tahun, 2 tahun ini menginjak Jawa Barat, Cirebon melihat kemarin masih sangat banyak, ternyata di Jawa Barat pun tidak beda juga. Artinya ini kita memang yang ada di legislatif perempuan ini betul-betul harus bergandengan tangan untuk bisa adanya penurunan terhadap kekerasan perempuan. Yang ketiga, meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatnya fasilitas layanan dan pemberdayaan perempuan. Ini juga dalam proses, nanti materinya ada di belakang, kalaupun kita ini sekarang sedang merevisi Perda nomor 5 tahun 2006 ini, bahwa di situ juga sekuat apapun kita, nanti kalau untuk kelembagaannya belum secara masif ada di Jawa Barat, ini juga akan sangat kesusahan. Berikutnya, peningkatan perlindungan khusus anak. Ya, alhamdulillah ini juga sekarang hadir untuk kita, ini aturan di nasional dengan PP 68 tahun 2020 tentang KND. Ini juga peningkatan untuk perlindungan tidak hanya untuk anak, tapi juga yang berkebutuhan khusus tentang Komisi Nasional Disabilitas. Ini juga memang disuarakan terus dari bawah. Berikutnya, meningkatnya kabupaten kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, karena sekarang masih banyak sekali ini. Kalau anak ini yang terlahir bukan berarti tidak diharapkan ya, hasil dari memang korban pemerkosaan, akhirnya dia tidak tercatat nama bapaknya siapa, ini juga membuat beban. Lagi-lagi memang teman-teman legislatif perempuan juga harus terus mengetuk di Sukcapil, kesehatan dan pendidikan melalui inisiasi Kabupaten Kota Layak Anak. Kita dari 27 kota kabupaten yang sudah kabupaten layak anak, ini belum semua, 50% ya, mungkin di atas lah. Ini pun menurut saya masih terus banyak. Saya mengkritik karena harusnya kalau kabupaten layak anak itu tidak ada lagi iklan-iklan rokok yang di jalan. Ini kan ini masih ada, ini harusnya sudah bersih. Masih ada beberapa iklan rokok, ternyata itu juga kabupatennya masuk kabupaten layak anak. Nah, partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini juga harus bersinergi semua. Berikutnya, meningkatnya partisipasi lembaga profesi dan dana usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Meningkatnya partisipasi media dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, ini juga kita harus bekerja sama dengan media supaya terus juga disuarakan dan juga untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya. Karena selama ini informasi-informasi itu terus yang diangkat banyaknya tentang laki-laki gitu kan. Sementara kalau ada kasus-kasus juga medianya belum bersahabat dengan kita, banyak belum dimunculkan. Ya, next Mbak, langsung Mbak. Ya, ini fakta sosial. Nah, untuk di Jawa Barat ini di
politiknya, karena tadi yang saya sampaikan awal itu ada 8 poin, itu program dari Kementerian PPPA, ini memang juga harus didukung, kitanya memang harus maksimal. Saat pemilu 2004, ini jumlah perempuannya ini udah 84. Ini justru di 2009 kemarin menurun, dan alhamdulillah di 2019 ini meningkat. Ini Pak. Ya, lanjut Mbak. Problem perempuan dalam berpolitik. Selama ini kan di tataran kebijakan kalau kurang memang perempuannya, ini juga memang dampak dari problem untuk perempuan masuk ke dunia politik gitu, karena dianggapnya bahwa politik itu dunianya laki-laki, keras dan tidak manis gitu kan. Dan memang iya seperti itu, artinya ini juga kalau sudah ada perempuannya di situ maksimal, ini kan bisa menguatkan untuk terus bersosialisasi bahwa politik itu sebenarnya indah dan aman dan nyaman kalau dipegang oleh perempuan gitu. Tapi seringnya juga perempuannya tidak kuat gitu kan. Saat memang kerasnya di politik itu, saya yang kata Mbak Widi tadi, Mbak Nini luar biasa. Sesungguhnya Bu Dian Kartikasari, wah beratnya minta ampun gitu kan. Tapi kita tidak tampakkan di luar. Kalau kita sendiri yang sudah duduk di sini menampakkan kelemahan, kesusahan kita, bagaimana kita mau menarik orang lain untuk bisa dengan kita gitu. Jadi ya kita harus kuat. Ini problem perempuan dalam berpolitik, keterwakilan, dan juga masih ada platform partai yang tidak memihak. Jadi sekarang dengan suara terbanyak itu, ini memang yang saya rasakan sebenarnya menguntungkan perempuan, karena perempuan yang banyak di masyarakat, yang banyak berkiprah, yang banyak, ini apa ya, kemasyhurannya lebih dikenal gitu. Tapi lagi-lagi juga dipangkas bahwa yang tidak punya uang banyak ya tentunya dengan suara terbanyak tidak bisa, karena memang mindset masyarakat sekarang memilih yang harus ada uang untuk istirahat hari itu gitu. Sesungguhnya ini tidak seperti itu. Tidak semuanya juga masyarakat ada apa ya, harus suara itu dibeli gitu. Nah, ini juga yang harus terus memberi pengertian dan pemahaman kepada teman laki-laki yang ada di partai, karena masih banyak yang belum pro perempuan. Mungkin saya sebutkan bukan berarti saya dari PKB. Kalau PKB sudah pro lah, perempuan sudah sangat pro. Padahal sekarang undang-undang sekarang juga sudah sangat bagus sekali peningkatannya, bahwa dulu hanya bisa diikuti, bahkan ada nomor jejak gitu. Sekarang kalau 30% perempuan di caleg itu tidak terpenuhi, banyak kekurangan, ternyata karena memang ini teman-teman di partai ini, pengurus partai yang laki-laki ini inginnya melengkapi, harus ada hanya perempuan, akhirnya diambillah dari mana-mana, bukan dari dapil itu ya, akhirnya kan keterkenalannya ya dia kurang dipahami. Jadi makanya alhamdulillah saya minta doanya juga, saya sekarang yang mungkin menjadi ketua perempuan bangsa itu PKB-nya perempuan lah di Jawa Barat, ya saya harus bertekad bahwa ke depan ini tidak hanya 30%, mudah-mudahan amin, bahkan kita lebih dari 30%. Ya, lanjut Mbak. Ya, ini kebijakan pengarusutamaan gender mendorong perempuan dalam politik. Pengarusutamaan gender atau PUG ini bukanlah program atau kegiatan, tapi strategi pembangunan. Ini kalau memang kita ingin perempuannya maksimal di tataran kebijakan, ini juga akan pro pembangunan juga pro perempuan. Contoh, yang mengerti tentang irigasi di sawah-sawah itu untuk perempuan hamil muda itu, karena petani tidak hanya laki-laki, tapi petani juga akan dirinya dan bayi yang dikandung, harus infrastrukturnya juga disesuaikan dong dengan perempuan yang sedang hamil muda. Berikutnya, strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan. Ya, ini harus, karena memang pembangunan itu akan dinikmati oleh semua masyarakat, makanya harus dilibatkan, kebutuhannya juga berapa, terus untuk siapa, supaya nanti tidak hanya pembangunan itu terlaksana tapi tidak manfaat untuk semua masyarakat. Sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Ya, lanjut Mbak.